Astagfirullah. Oh nggak jadi satu kelas gitu? Oh enggak. Kalau pendek kita beda-beda file. Beda kepercayaan. Ya lanjut. Nah, jadi ngulang dong. Iya, ulang aja Kak. Gede juga nih, gede kan ini buat persalinan. Iya. Beda. Gede banget keren deh. Buat masukin tuh gede banget. Jadi ulang lagi. Guys, jadi ada 5 momen yang harus ditampilin dulu ya. 5 momen mencuci tangan. Sebelum masuk, sebelum tindakan cuci tangan, sudah tindakan cuci tangan, setelah cairan cuci tangan, keluar lagi cuci tangan. Cuci tangan 6 langkah, ya oh, searching aja. Kayak ngevlog ya jadi. Jadi vlog. Oke, setelah itu orientasi lah. Presentasi bisa disampaikan. Saya telat. Yoi. Itu shot tuh telat tuh. jadi itu presentasi ada apa aja? Saya telah membaca rekam medis pasien. Jadi kita tahu dulu tuh. Oh, pasiennya nih nah segala macam. Kita udah baca. Oh, pas anamnesa awal tuh udah ketahuan nih. Dia mau operasi kah? Mau udah nggak bisa BAB 10 hari kah? Kita tahu tuh awal. Nah, tujuannya orientasi buat ngevalidasi gitu. Saya telah mencuci tangan, itu pas sebelum masuk lagi kita cuci tangan lagi gitu kan. Selamat pagi Bapak, orientasi biasa. Perkenalkan saya perawat Tera yang bertugas pada pukul sekian, misal jam 12 sampai jam 6 sore nanti. Nah Bapak bisa disebutkan nama tanggal lahirnya, saya sambil cek ya Pak gelang pasiennya. Ini kayaknya ibu-ibu deh. Iya. Oke, ini ibu X ya, umurnya sekian. Oke, baik. Lolos 2. 1 cuci tangan, 2 identifikasi pasien. Nah, setelah itu jelasin prosedurnya. Pak, apa yang dirasakan? Ibu, apa yang dirasakan? Misal dia indikasinya tidak bisa buang air besar 10 hari. Wow. Aduh mas, saya nggak bisa berak 10 hari. Oh, nggak bisa berak 10 hari ya Bu. Baik. Di sini saya tujuannya untuk apa? Untuk merangsang nanti kesehatan ibu agar supaya ibu bisa buang air besar. Itu 1 bisa. Yang kedua bisa juga Bu, jadi karena ada prosedur operasi nanti malam, jadi ini isi pencernaan saya keluarkan ya Bu, untuk membersihkan bagian usus, bagian operasi. Oke Bu, itu juga bisa tergantung indikasi. Nah indikasi ini bakal masuk berhubungan sama dokumentasinya juga ntar di akhir. Terus misal udah clear, kontrak waktunya udah kan, nanti prosedurnya akan saya masukkan cairan perangsang buat perangsang ibu BAB, saya masukkan ke bagian anus ibu. Nanti prosedurnya agak tidak nyaman, pakaian bawahnya akan saya tanggalkan. Kenapa kok ngomongnya pakaian bawah saya tanggalkan? Karena nggak ada celana di sini. Bilang aja tanggalkan, bisa aja digini doang, lebih enak. Kalau dulu ada celana gitu kan, sekarang cuma tas gitu, gantung. Terus kok pas OC dibilang, kok kamu nggak nurunin celananya? Nggak ada celananya gitu. Kan sesuai ini apa? Sesuai patternnya gitu. Nah, prosedur udah dijelasin, kontrak waktu udah dijelasin. Tanya kesediaan, Bu, apakah bersedia? Oke, bersedia. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan, ada yang ditanyakan, nggak ada. Boleh saya mulai ya? Ya silahkan Mas, langsung pakai handscoon. Ini pakai benar apa enggak? Oke. Tapi bekas ya? Ada kok Kak yang baru. Masa? Bawah di bawah. Tapi udah lengket. Ini sih dicuci. Iya. Iya. Aduh, Emang takutnya segini, nggak cukup waktunya. Anggap aja pakai 1 ya. Kalian sambil buka checklist ini barangkali. Kamu kan kelewat ya boleh. Aku baca. Ini cuci tangan lagi nggak? Kamu lihat tuh. Di tangan pas ini tuh, pas awal tadi. Belum. Sebelum, Pakai nggak lagi? Oh, orientasi. ya, ini nggak boleh. Kayak Pas saya mulai langsung kita prepare alat segala macam. Ini biasanya tuh masih ini lepas. Nah kan, kita udah nyiapin ini alat-alatnya. Sebelum siapin, kita juga harus jaga keamanan pasien. Handle-nya dinaikin. Kita mau huknah? Kalau aku di sini huknahnya Rendah. Tinggi. nggak tahu, baca sendiri. Rendah. Di sana. Handle-nya tolong di setek. Tapi kan ini kecil. kalau pasiennya karena dia kan jadi Kalau tinggi Huknah berarti tinggi. Oh ya alatnya tinggi. berapa tingginya? 30 lebih Iya, dari di atas lah. Terus
buat nyenakin kita kan pantat di sini, alat di sini, otomatis bakal bisa aja ganggu, bisa aja enggak sih. Lebih enak bebas nih, ini bisa dipindah, taruh situ juga bisa, taruh sini juga bisa, tergantung nyamannya kalian di mana. Ntar kalau kalian, lo katanya Mas Tera di sini, itu tergantung nyamannya kalian. Mau di sini nyaman ya, oke di sini aja. Yang penting tingginya tahu. Di sini juga bisa. Ini kan ada bolongan. Ini cairannya kalian roll play aja dulu. Masukin. Sebenarnya tuh udah jarang banget. Ini nggak wajib ini nutupnya. Kita nggak tahu nutupnya mana. Udah disiapin semua. Bu, pakaian bawahnya saya kan berapa ya? Oke, ibu silakan miring ke kanan. Nah, sim kanan. Nah, kalau sama dosen bilangnya sim kanan, kalau sama pasien miring kanan. Kalau sim kanan, biasakan gerakan-gerakan yang apa ya? Unik yang tiap rasa tuh ditentukan atau dilakuin. Misal kalau miring kanan, jangan langsung dimiring kanan. Ini tonjolin dulu loh. Nih, kakinya saya posisikan, langsung geser. Bu, tolong miring kanan ya. Saya bantu. Ben. Abis ini aku klarifikasi. Ini masih dijaga ini miring. Nah, kalau ada yang dulu nih, ini kateternya yang makan udah dikembaliin lagi. Gitu. Ini perlah posisiin yang sesuai sama, ntar kan diberak kan. Nah, kalian kira-kira tuh, ntar beraknya berceceran di mana? Misal kok di sini pas, oke di sini oke, tapi jangan terpalu atas. Jadi kita pasang sekali ini buat buang air misalnya gitu. Ini bengkok dekatin ke pantat, berarti bukan dekatin tuh gini dekatin ya, gini terlalu dekat. Bebas ini dekat gitu aja, udah nggak usah aneh-aneh. Udah. Terus dicek nih, di observasi ini ada hemoroid nggak? Hemoroid itu ya benjolan gitu. Takutnya ntar resiko perdarahan, nyeri gitu. Terus ini dikasih jalan dulu. Bisa digini, bisa ada dua sebenarnya bebas mau dicek dulu sampai udaranya hilang, keluar dari dikit baru ditutup, baru kasih gel atau kasih gel dulu, seret gitu kan, langsung di ini. Videonya buat apa? Biar udaranya tuh nggak ada yang masuk sana, mengurangi hal-hal yang tidak perlu gitu kan. Udah nih, udah selesai kita cek, udah nih on juga. Kita tanyakan kalau kita sampai ibunya, Bu, ini akan saya masukkan. Nanti kalau ibu rasa kembung, rasa nyeri, nggak enak, tolong disampaikan, gitu kan. Ntar kalau semisal dimasukin, kok nyeri, kita bisa, kalau dimasukin agak susah, gini kan, Bu tarik nafas ya, tarik nafas, hembuskan, masuk. Karena kalau dihembuskan lebih relaks. Coba kalian tarik nafas, hembuskan. Nah, bawah relaks nggak? Coba dirasain. Bandingin sama pas kalian tarik nafas. Iya. Nah, udah kan? Bu tarik nafas, masukkan. Hembuskan Bu, masukkan. Semisal kalau di sini nyangkut nih, oh nggak bisa, keluarin dikit. Sebagai pelumas itu kan, kalau udah masukin lagi, gitu kan. Kalau udah masuk, panjangnya berapa? Kalau dewasa 10 sampai 15 kalau salah. Kamu masuk panjang nih, udah keluarin lah. Udah tunggu. Ini berhenti kalau ada dua, satu ibunya ngerasa ingin buang air besar, yang kedua cairannya habis. Nah, kalau cairannya habis, jangan sampai udara yang di sini masuk ke sini. Kan aneh juga kan kalau putus kayak lambung. Tapi jangan matiin. Kalau udah matiin.
Ini kalau udah selesai ya. Misal kalau belum selesai, aduh mas saya ngerasa kembung. Ya udah matiin dulu bentar. Set. Bu masih ngerasa kembung nggak? Oh ini masih bu. Udah berapa sekian detik? Udah nggak kembung, langsung sikat lagi. Set, gitu kan. Kalau udah kelar, bu tarik nafas, hembuskan. Ambil. Nah di sini, megang kalian di sini aja. Kalau di sini, nah lepas. Ini kira-kira phantom sih, tapi nggak tahu kalau anus asli kayak gimana ya. Karena belum pernah. Hati di sini. Nah, kalau udah, copot aja. Nah. Kalau udah, Bu silakan berbalik ke posisi semula. Saya bantu ya. Nah, terus kan habis ini kan dia BAB kan. Alangkah baiknya di awal tadi kita tanya, Bu, udah bisa buang air besar di kamar mandi atau belum? Misal kalau udah bisa, ini enak, langsung dia jalan sendiri. Tapi kalau Nanti aku belum minta bisa, hitungnya aja. nanti di awal kau sampein, Mas saya belum bisa buang air besar di kamar mandi. Nanti saya bantu ya Bu, apa boleh? Boleh, nanti kita buang air besarnya di atas kasur aja. Nanti saya bantu di awal tadi. Jadi kita nggak usah tanya lagi di sini, Bu bisa buang air besar di sini? Nggak usah. Kalau udah tanya di awal, enak langsung aja. Bu silahkan kakinya ditutup lagi. Nah ini nantinya agak susah karena pendemnya pendem keras. Jangan lupa aja ini lah. Ini kalau orang asli kan kakinya nggak nutup gini kan, lebih lebar di dalam kan. Masukinnya dari sini harusnya. Masukin dari sini, kalau kan ini, terus pantatnya diangkat. Ini bisa dari sini. Nah, dari sini ini, gitu kan. Sampai pas lah. Kalau udah gini kan, Bu silahkan buang air besar. Saya akan merapikan alat-alat gitu. Itu kayak ya basa-basi aja lah, nggak mungkin kan dia Bu silahkan berak kita gini terus atau dia kan nggak mungkin jadi kita pura-pura ya nggak pura-pura gini loh. Pura-pura oh ya Bu silahkan berak ya beres-beres alat dulu ya saya beres-beres alat dulu ya Mas sudah selesai Bu langsung aja harga aja permisi dulu. Nah, pas ini kan biasanya dikaji kan. Dikaji aja cukup dilihat sama di sini nggak apa-apa. Nggak kalian, Bu ini fesesnya begini, nggak ada perlu. Ntar aja di dokumentasi kita yang penting udah lihat nih. Oh kayak gini ya. Oh ya udah. Ntar dokumentasi sampein gimana hasilnya. Pas misal kalian, Mas di seluruh dunia, Mas tolong dikaji fesesnya kayak gimana ya sebutin aja. Cuma kan pas sebenarnya kan nggak mungkin kalian mengkaji feses di depan pasiennya. Bu ini beraknya hitam kan ya? Air sabun dari dalam juga, bersihnya gini dari atas ke bawah. Ini dari atas ke bawah ya teman-teman. Jangan gini, ntar itu. Nah dari atas ke bawah. Nah, Ini bukan vulva hygiene kan ya Kak? Bukan. Ini nih, di sini kan, bawah sini. Kalau vulva hygiene kan 5 kali. Iya. Ini kan sini doang. Ya estetik dikit ya, gini lah estetik dikit. Nggak dimasuk. Berarti sebersihnya aja. Sebersihnya. Ya bersih, jangan sebersih aja. Bersih. Bayangin kalian cebok tapi nyisa kan nggak enak juga. Ada ini taruh basketnya ada 2 harusnya ya. Biar enak. Anggap aja taruh di rumah ya. Kotor lah. Terus air bersih nih, bilang aja nih air bersih. Nah, udah ini ya. Nah, udah. Buang ini gitu kan, udah. Langsung aja tarik aja sekalian. Ini angkatnya. Nah, ini lebih enak. Nah, ini kan berceceran kok, kotor gitu kan. Ini kan ditanggalkan, harusnya tuh sampai sini nih. Sampai sini gitu. Nah, di situ huruf-huruf kita rapiin pakai ini sekalian aja. Karena ini bajunya cuma ini lah.
Ya, kita ganti selimut. Nah, dulu ganti selimut, kan udah kotor nih. Ini sudah keluar juga. Ini lepas aja dulu, buang. Terus kita ganti. Nah, biar enak ganti ini setengah. Nah, biasanya ada baskom di sini. Ya, gitu. Kalau nggak taruh keluar. Udah kan, kelar. Bilang aja sama temennya, Bu, ini prosedurnya udah selesai ya. Terus tanyain, apakah ada benarnya kok? Terus ditanyain, apakah ada hal yang lain dirasakan, misalnya di segala macam. Ya mas, aja nggak enak. Ya udah itu. Biasanya normal aja sih, karena kan gak nyaman diginiin kan. Terus misal kok mas agak nyari tadi, tetap ditanya juga nyarinya kayak gimana, terus tempatnya di mana, rasanya gimana, gitu kan. Ya itu pengajian itu. Kalau semisal nanti kok masih nyeri, nanti tolong lapor perawat ya, gitu kan. Takutnya ada apa-apa gitu. Jadi kalau nyeri biasa yang dimasukin agak ya geli-geli, oke lah nggak apa-apa. Terus habis itu tanyain kontra waktu, Bu nanti saya kesini lagi malam habis maghrib buat cek tanda-tanda vital. Terus apakah ibu ada pertanyaan? Oh nggak ada, ya udah saya permisi ya, cabut. Udah dokumentasi yang penting sebelum tindakan dia gimana, saat tindakan dia gimana, setelah tindakan gimana. Nah yang perlu perhatikan juga indikasi sama dokumentasi itu saling terhubung. Misal indikasinya buang air besarnya nggak bisa selama 10 hari tadi, kira-kira fesesnya kayak gimana? Kayak teksturnya keras, warnanya agak kegelapan gitu kan. Nah terus misal dia mau prosedur operasi, dia tuh udah berak tapi karena dia makan mau nggak mau harus dikeluarin tuh isinya biar kosong, kira-kira fesesnya kayak gimana? Agak lembek, berair, agak kekuningan gimana? Nah itu kaitannya indikasi sama dokumentasi. Ntar kalian cari-cari tuh, jangan sampai ntar dia 10 hari nggak bisa buang air besar, indikasi apa? Beraknya hasilnya lunak, warnanya kuning, kan juga agak nggak sinkron juga. Kalau emang si pasien kalau nggak makan 10 hari ya nanti nggak berak gitu. Udah selesai, sampai sini ada ditanyain? Berapa aja? Nah, oh ya lupa kan? Setelah ganti selimut dan bilang nanti saya akan kembali lagi, kalian langsung menuju ke sana. Itu dia kuncinya. Jadi kalau pas cek cuci tangannya 2 kali, di awal sama setelah tindakan. Nanti keluar pas ke nurse station lagi cuci tangan lagi gitu. Jadi di luar gitu. Ada lagi? Kan enggak paling ya segini cairannya semua masuk, ini macet. Ada lagi? Kayak itu yang cuci tangan terakhir tuh setelah tindakannya apa pas kita mau keluar? Kayak baik ya Bu, saya keluar, saya kembali ke nurse station tuh baru ke sini, apa tindakannya udah selesai, ke sini dulu baru ke pasiennya lagi? Oh, lebih bagus menurutku setelah ganti ini kan set bless, mumpung masih di sini sekalian aja nggak apa-apa. Sambil gini, Bu ini udah selesai ya. Nah, bisa. Ada lagi? Kalau misal handjob itu apakah harus sesuai, kan harusnya kayak 4 detik setiap apa ini, setiap Kamu karena jadi itu nggak usah gitu ya, nggak usah gitu ya, tahapannya nggak sih? 4 detik boleh, disambil orientasi kan bisa. Ini balikin lagi nggak apa-apa. Bebas. Ada lagi? Atau nggak usah gitu lah. Berarti tiangnya tuh pakai tiang infus itu kan?
atau beda tiang lagi kalau di rumah sakitnya? Hupna tuh jarang dipakai deh kayaknya. Mm-mm. Kira-kira pasien apa yang perlu pakai hupna? Pedalaman bener 3T. 3T. Nggak, maksudku kan pasien yang sampai dibantu buat berak di kasur tuh pastinya yang udah bed rest lama kayaknya, stroke segala macem, lansia, koma segala macem. Kan jarang juga gitu. Jadi pakai tiang infus Ini beda. atau bedain? Nah tergantung dia di infus apa enggak? Kalau lagi di infus? Ya pakai tiang lain. Hmm, Masa ada satu infus, satu hupna kan juga agak aneh. mana tahu